Halo adik-adik, kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai sistem organ pencernaan manusia dengan kompetensi dasar 3.3 yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh manusia. Makanan yang telah dikonsumsi akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta amunisi nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Lalu, apa saja ya organ pencernaan kita? Dan kira-kira bagaimana cara tubuh mengolah makanan yang kita konsumsi? Kita simak penjelasannya yuk. Organ pertama yaitu mulut. Mulut bertugas untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah masuk ke dalam perut. Kemudian makanan masuk ke kerongkongan sebagai penghubung rongga mulut dan lambung. Kerongkongan kita berbentuk seperti tabung sepanjang 20 cm. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Ayo coba jelaskan mengenai gerakan peristaltik. Ya, gerakan peristaltik merupakan gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Selanjutnya, makanan akan menuju ke lambung. Adakah yang tahu di mana letak lambung? Lambung terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Pada lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding lambung yang bertugas meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan dari kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Sekarang kita sebutkan fungsi dari masing-masing enzim yuk. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengedapkan protein susu menjadi kasein. Selanjutnya, asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang di saluran pencernaan mencapai 6-7 meter. Kira-kira panjangnya seperti bus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari memiliki panjang 25 cm. Berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Dalam kelenjar pankreas menghasilkan enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, selanjutnya usus kosong atau jejunum. Usus kosong terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Fungsinya untuk mencerna makanan lebih lanjut dengan panjang sekitar 2,5 meter. Bagian terakhir dari usus halus yaitu usus penyerapan. Fungsinya yaitu sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya, makanan akan menuju ke usus besar. Usus besar memiliki fungsi untuk menyerap cairan dan vitamin. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan yang nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses dari tubuh. Setelah kita mengenal organ-organ pada sistem pencernaan, diharapkan kita lebih bersyukur kepada Tuhan. Nah, menurutmu apakah organ pencernaan kita dapat mengalami gangguan? Ya, tentu saja bisa. Mari kita simak mengenai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Siapa nih yang pernah sakit perut karena diare? Penyebabnya apa ya? Diare dapat terjadi karena adanya infeksi virus, bakteri, maupun keracunan makanan. Gejalanya meliputi buang air besar encer, kram atau nyeri perut, perut kembung, maupun adanya darah dalam feses. Lalu bagaimana langkah yang tepat untuk mengantisipasi diare?
yaitu dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tidak jajan sembarangan, rutin cuci tangan menggunakan sabun, dan mengkonsumsi air yang matang. Selain diare, ada juga gangguan pencernaan lainnya seperti MAG. MAG terjadi karena meningkatnya kadar asam lambung yang disebabkan pola makan tidak teratur, sering mengonsumsi makanan terlalu pedas atau terlalu asam, dan lain sebagainya. Penyakit MAG biasanya memiliki gejala seperti rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut terasa kembung. Nah, kalau penyakit kolera, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Kolera merupakan penyakit infeksi akut karena mengonsumsi makanan atau minuman basi maupun yang telah terkontaminasi dengan bakteri. Apa saja ya ciri bila seseorang terserang kolera? Nah, gejalanya seperti diare disertai dengan bintik putih, muntah, serta tekanan darah yang menurun. Dari beberapa penjelasan tadi, kita harus senantiasa menjaga organ pencernaan kita ya, yaitu dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, teratur mengonsumsi makanan sehat, rutin minum air putih, dan rajin berolahraga. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.